Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Rafadia Anggana dengan NIM 205 dari kelas Ilmu Komunikasi D SLQ kelompok 8. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai mat arti. Mat menurut bahasa artinya panjang, sedangkan far'i menurut bahasa artinya adalah cabang. Mat far'i menurut istilah adalah hukum bacaan panjang yang terjadi karena terdapat hamzah, sukun, tasydid, dan waqaf. Mat far'i terbagi menjadi beberapa cabang, di antaranya adalah 1. Mat far'i karena hamzah, 2. Mat far'i karena sukun, 3. Mat far'i karena tasydid, 4. Mat far'i karena waqaf. Yang pertama, mat far'i karena hamzah dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mat wajib mutasil, kemudian kedua ada mat jaiz munfasil, ketiga mat silah qawilah, dan yang terakhir adalah mat badal. Mat wajib mutasil sendiri hukumnya yaitu apabila terdapat bacaan mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat dan dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya ja'a dan seterusnya. Mat jaiz munfasil hukumnya yaitu apabila terdapat bacaan mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat dan dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Juga boleh dibaca 2 harokat atau 1 alif. Contohnya yada abi dan seterusnya. Kemudian ada mat silah tawilah, hukumnya yaitu apabila ada bacaan mat silah tawilah bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat dan boleh dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif maupun 2 harokat atau 1 alif. Contohnya malahu ahladah dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada mat badal, hukumnya yaitu apabila terdapat huruf hamzah bertemu dengan mat yang bermula dari huruf hamzah sukun atau mati, kemudian huruf hamzah ini diubah dan diganti menjadi huruf alif, wawu, atau huruf ya. Mat badal dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya adamu dibaca adamu. Yang kedua ada mat far'i karena sukun. Di sini ada 2 macam. Yang pertama ada mat len. Hukumnya yaitu apabila terdapat huruf mat yaitu wawu mati dan ya mati serta huruf sebelumnya berharokat fathah disebut mat len. Cara membaca mat len yaitu dengan halus atau lembut dan tidak boleh dibaca panjang, kecuali dibaca pada saat waqaf dan hukumnya berubah menjadi hukum bacaan mat arid li sukun. Contohnya aro'aita dan seterusnya. Nah, yang kedua ada mat lazim khofaf kilmi. Hukumnya yaitu apabila terdapat bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat mati yang tidak berada di akhir kalimat dan dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya al-ana wa kuntum. Yang ketiga ada mat far'i karena tasydid. Di sini ada mat lazim musaqal kilmi. Hukumnya yaitu apabila terdapat bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat dan dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif pada saat membaca huruf yang bertasydid, kemudian diteruskan membaca huruf berikutnya. Contohnya waladolin. Berikutnya ada mat lazim musaqal harfi. Hukumnya yaitu apabila terdapat salah satu huruf atau lebih di awal surat, yaitu pada 8 huruf hijaiyah berikut ini: nun, kof, shod, ain, sin, lam, kaf, dan mim, dan dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya alif lam ro. Kemudian ada mat far'i karena tasydid. Yang selanjutnya ada mat lazim musyaba. Hukumnya yaitu sama seperti hukum mat lazim musaqal harfi, namun sesudah mat ada huruf mati yang tidak diidghamkan atau ditasydidkan dan dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya nun dan seterusnya. Yang terakhir ada mat farqi. Hukumnya yaitu apabila terdapat bacaan mat badal bertemu dengan huruf yang bertasydid pada 2 kalimat atau lain kalimat dan dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya kul takarin.
Yang terakhir ada mat far'i karena wakof. Di sini ada mat arid li sukun dan mat iwad. Mat arid li sukun dibaca panjang jika terdapat wakof atau tempat pemberhentian membaca, sedangkan sebelum wakof tersebut terdapat mat tabi'i atau mat len. Panjang bacaan mat arid li sukun boleh 2, 4, atau 6 harokat. Contohnya, basirun. Yang terakhir ada mat iwad. Hukum bacaan disebut mat iwad adalah apabila ada fathaten pada akhir kata karena wakof atau berhenti dan dibaca mat sebagai pengganti tanwin, sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Contohnya, wallahu ya'idukum maghfirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.